Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur dalam kesempatan yang baik ini, terutama di hari kemenangan, hari Minggu, di mana kita setiap umat Kristen, anak-anak Tuhan, mempersiapkan diri dan akan datang beribadah di gereja masing-masing. Kita kembali bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan melalui RPKM. Dukung terus RPKM ini saudaranya Tuhan dengan like, responi, dan juga jangan lupa di subscribe. Mari bersama-sama kita membaca satu firman Tuhan yang diambil dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini adalah yaitu ukuran kedewasaan rohani. Ukuran kedewasaan rohani. Dengan apa kita bisa melihat atau mengatakan bahwa seorang itu sudah dewasa secara rohani? Tentu tidak mudah, saudara kasih Tuhan. Berbeda dengan ketika kita mengukur kedewasaan fisik, itu lebih mudah daripada mengukur kedewasaan rohani seseorang. Dari usia, dari bentuk tubuhnya, dan caranya berbicara, mungkin kita bisa menilai kedewasaan seseorang secara fisik. Tapi cara-cara seperti itu tidak berlaku untuk apa? Menilai kedewasaan rohani. Lamanya seseorang menjadi pengikut Tuhan, kepasihannya dalam berdoa yang mungkin panjang-panjang berdoa syafaat, kesibukannya dalam mengikuti kegiatan rohani atau kegiatan pelayanan, bahkan mungkin dia bermurah hati dalam memberi bantuan, itu bukan menjadi suatu ukuran yang tepat mengatakan seorang itu sudah dewasa rohani. Mengapa? Karena bisa saja ya ia melakukan semua itu demi apa? Demi mengejar ambisi, yaitu ambisi pribadi untuk mendapatkan pujian. Bahkan untuk bisa juga mengurangi rasa bersalah. Jadi bukan itu yang menjadi ukuran yang tepat kedewasaan seseorang. Lalu bagaimana menilai kedewasaan rohani seorang, saudara Tuhan? Dan tentunya untuk menilai kedewasaan itu tidak cukup ya hanya beberapa detik, beberapa menit, beberapa hari, bahkan bisa cukup lama ya. Nah, salah satu misalnya kasih Tuhan, ukuran kedewasaan rohani bisa kita lihat kemampuannya untuk mengampuni kesalahan orang lain. Mengampuni kesalahan orang lain dengan tulus, dengan tuntas. Tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bahkan orang yang pernah menyakiti hatinya, kembali dia bisa bersatu dengannya, bersama-sama dengannya. Itu kedewasaan rohani. Ketika masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati satu sama lain, itu masih anak-anak, belum dewasa secara rohani. Ya mungkin pernah diperlakukan tidak adil oleh seseorang, mungkin pernah difitnah, atau diserang dengan perkataan yang menyakitkan hati. Nah, apakah mau memaafkannya? Apakah kita mau memaafkannya? Nah, kedewasaan rohani diukur ketika saudara mau memaafkannya dengan tulus, dengan ikhlas. Tapi jika saudara tidak mau memaafkannya, itu menunjukkan saudara hanya berteori firman Tuhan, tahu Tuhan, tahu tentang harus mengampuni, tetapi saudara tidak melakukannya. Itu bukan kedewasaan rohani. Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia yang memusuhinya, saudara kasih Tuhan. Ingat itu. Ketika kita mengingat betapa hebatnya kasih Yesus ini, dan bagaimana dia mengampuni segala kesalahan, kejahatan kita, pelanggaran kita,
Dia juga memampukan kita mengampuni kesalahan orang lain. Jadi dasarnya saudara, ketika kita sudah sadar bahwa dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita diampuni oleh Tuhan, maka dasar itu juga kita lakukan mengampuni sesama kita. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan, apalagi hal yang kecil dibesar-besarkan. Tidak, saudara kasih Tuhan. Jadi Yesus di sini luar biasa mengajarkan kepada kita, sekiranya ada kesalahan pelanggaran atau ada yang sakit hati, yang hati kita disakiti orang lain, kita harus mengampuninya. Sebelum kita berdoa berdiri hadapan Tuhan, kita harus mengampuninya, saudara kasih Tuhan. Maka Tuhan pun mengampuni kita. Tadi Yesus menunjukkan kedewasaan rohani dalam tindakannya yang tulus, yaitu apa? Mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan dan mengampuni kesalahan orang. Yesus sudah disalibkan. Dia menderita luar biasa demi dosa manusia. Tapi ketika dia diolok-olok, ketika dia dihina, ketika dia diludahi oleh orang-orang yang menyalibkannya, menghinanya, Yesus mengatakan, ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan masih mengampuni dosa manusia yang penuh dengan kejahatan, yang menghina, mengolok-olok Yesus, penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Tidak ada penderitaan seperti penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yesus lakukan itu semua supaya dosa kita diampuni. Masakah kita tidak mau mengampuni sesama kita? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sejauh mana kita telah bertumbuh dewasa secara rohani? Apakah kita rindu menyatakan kasih dan pengampunan Kristus kepada sesama yang bersalah kepada kita? Mau atau tidak? Itu tergantung kepada kita. Dengan mengingat kasih dan pengampunan Kristus, kita dapat belajar untuk mengampuni orang lain. Seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Itulah salah satu ukuran kedewasaan rohani. Jangan mengampuni dengan kepura-puraan, tapi ampunilah sesama kita dengan ketulusan. Jangan lagi menghitung-hitung kesalahannya, mengukur kesalahannya. Tapi kita harus benar-benar mengampuni dengan ketulusan, dengan ikhlas. Sekali lagi, menutup renungan ini dalam Efesus 4:32 tadi dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain. Ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra seorang terhadap yang lain. Saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jika engkau tidak mau mengampuni sesamamu, berarti engkau tidak menghargai kematian Yesus di kayu salib yang mengampuni dosamu. Maka itulah dosa. Itu akan menghambat sukacitamu dan engkau melanggar kehendak Tuhan, akan melukai hati Tuhan. Karena itu, salah satu ukuran kedewasaan seseorang itu adalah ampunilah sesamamu atas segala dosa, kesalahannya, pelanggarannya, apapun itu kesalahan yang dilakukan. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.